Ketemu maning karo YouTube Nyonglik Slamet Wong Purwokerto. Di kesempatan video kali ini Lilik arep membagikan satu resep kue kering sagu keju yang di dalam adonannya tidak menggunakan telur sama sekali. Dan untuk resep sagu keju ini dicetaknya tidak menggunakan sepuit. Dan hasilnya bisa kalian perhatikan. Selain kokoh, ini juga pastinya renyah, gurih, lumer, dan juga celekamin. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai atau dengasi rampung. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan sebanyak 150 gram margarin. Silahkan gunakan margarin terbaik versi kalian. Saya sendiri menggunakan margarin yang sudah mix dengan butter, namanya Baker Mix Anchor atau biasa orang sebut Baker Mix Ancor. Dan saya tambah lagi sebanyak 70 gram Palmia Boss. Palmia Boss sendiri sudah sering saya sebutkan dan sudah sering saya jelaskan. Ditambah dengan 120 gram gula pasir yang sudah di blender, ditambah dengan 1 saset santan kara instan yang ukuran kecil, kemudian ditambah dengan setengah saset vanili bubuk. Semua bahan ini di mixer selama kurang lebih 5 menit. Jadi kayak gue ya, sumpama mau menggunakan margarin yang bukan Baker Mix Anchor, ya ora apa-apa, bebas, yang penting gunakan yang terbaik versi kalian. Tapi sarannya nyong tetap ditambah dengan Boss ya. Boss itu sendiri ya, kalau orang sebut itu ada yang bilangnya room butter, tapi ini Boss dari Palmia ya. Setelah di mixer 5 menit, tambahkan susu bubuk sebanyak 25 gram. Kalian bisa menggunakan susu bubuk merek apa saja, bebas, monggo sesenenge ya. Lebih enak ya pakai Denko ya apa-apa, 1 saset. Di sini sudah saya siapkan 150 gram keju parut, kemudian saya oven hingga cenderung kering seperti ini. Keju yang saya gunakan keju cheddar dari Vincis ya, 150 gram dipanggang. Setelah kering seperti ini baru kalian hancurkan agar lebih kecil-kecil. Ini ya, kurang lebih seperti ini. Jika mau tidak di oven ya monggo langsung 150 gram keju cheddar parut langsung dicampur ke dalam adonan. Itu bebas sesuai selera, tapi kalau saya senengnya di oven dulu biar teksturnya dapat kriuk-kriuk, kres kayak gue lah ya. Terus di mixer lagi hingga cukup tercampur. Anu gampang jane ya, gawe roti kering sing tanpa enduk. Setelah tercampur merata baru masukkan sebanyak 400 gram sagu tani. Ini tapioka. Ini sudah disangrai, jadi kalian sangrai dulu tepung tapioka sagu tani, disangrai dengan daun pandan hingga cenderung ringan. Setelah ringan biarkan suhu ruang, terus diayak dan ditimbang 400 gram gitu ya. Jadi ini diaduk-aduk pakai spatula dulu. Setelah cukup merata lah baru lanjut menggunakan mixer. Tujuannya apa ya, biar apa namanya ya, tepungnya kurang mabur-mabur, kan eman-eman anggar mabur-mabur ya, berantakan. Kurang lebih seperti ini. Ini tekstur adonan yang versi saya begitu. Nah, adonannya itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, kurang lebih seperti ini. Siapkan plastik, kemudian cetakan seperti ini. Ini ketebalannya sekitar 7 mili ya. Saya bikin sendiri bukan beli. Kalau mau beli ya monggo ada. Sesuai saja selera. Karena ini sagu kejunya versi yang dicetak, jadi adonan ini itu pas untuk versi yang dicetak. Jika dicetak menggunakan sepuit, ini sebenarnya bisa ya, cuman kalau kejunya dipanggang itu agak kesulitan, harus yang cenderung banyak kayak adonannya. Jadi jangan tanya ini bisa dicetak pakai spuit apa ora ya. Intinya saya bikin yang versinya untuk dicetak begitu. Bisa saja sih pakai spuit, cuman kan ada penambahan bahan lainnya begitu, ukurannya juga berbeda.
Siapkan loyang, olesi dengan margarin dan dicetak sesuai dengan selera. Ini saya nyetaknya juga tidak terlalu penuh, jangan terlalu ditekan agar sagu kejunya nanti ketika dipanggang dia mengembang, tidak terlalu keras. Kurang lebih begitulah ya, gampang lah. Sesuaikan saja dengan selera. Mau dicetak pakai cetakan lope-lope ya monggo silahkan, pokoknya lah berdua sesenenge. Nah ini hasilnya setelah dicetak, tuh kan kejunya juga sudah kelihatan karena dipanggang terlebih dahulu, hasilnya lebih menarik. Setelah itu baru tambah dengan topping keju. Ini tidak perlu dioles apapun ya, cukup diletakkan di atasnya, kemudian cenderung ditekan biar nemplek kayak gue ya. Nah ini dia resepnya, silahkan kalian screenshot atau share video ini agar lebih mudah dicari saat dibutuhkan. Kayak gue ya, resepnya anak ya, aja takon di resepnya kayak gue. Siapkan oven tangkring. Jika oven tangkring kalian terdapat lubang bagian atas, ditutup hingga kue kering ini matang. Panaskan 5 menit api besar. Setelah 5 menit baru turunkan menjadi api cenderung kecil atau suhu yang pas di oven tangkring sekitar 100 hingga 125 untuk kue kering. Dengan catatan ditukar posisi atas bawah, diputer-puter. Dan ini di oven saya membutuhkan waktu 30 menit nih ya. Jadi beda oven, beda kompor, itu beda durasi ataupun tingkat kematangan harus diperhatikan. Intinya kalau kejunya sudah coklat begini, bagian bawahnya juga sudah kering, ya matang jenenge ya. Nah ini hasilnya bisa kalian perhatikan ya, cantik, bagus, beda dari yang lain. Ditata juga gampang, ini sangat kokoh, tidak gampang rusak ataupun tidak rapuh. Untuk rasa dijamin celekamin. Satu resep bisa menghasilkan sekitar 800 gram berat bersih ya. Jika dikemas dengan toples sejuta umat ya dapat 1 toples lebih, 1,5 toples lebih lah ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, monggo dicoba. Matur nuwun.